Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompartemen cairan tubuh. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Baik, saya Oktaviani sebagai moderator dari kelompok 2. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Nadila Aulia Putri. Kepada Nadila dipersilahkan. Baiklah, saya Nadila Aulia Putri dengan NIM 2201076. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian cairan tubuh. Apa sih cairan tubuh itu? Cairan tubuh adalah air beserta unsur-unsur di dalamnya yang diperlukan untuk kesehatan sel. Cairan ini sebagian berada di luar sel atau ekstraseluler dan yang sebagian lagi berada di dalam sel atau intraseluler. Sel membangun tubuh secara sederhana yang hidup dalam laut interna yang merupakan cairan ekstrasel atau yang bisa disingkat dengan CES yang dibungkus oleh kulit tubuh. Dari cairan ini, sel menerima oksigen dan bahan makanan. Ke dalam cairan ini juga, sel mengeluarkan sampah metabolisme. Baiklah, yang kedua yaitu jenis-jenis cairan tubuh. Jenis cairan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama cairan intraseluler. CIS adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler. Sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa dengan berat 70 kg. Sebaliknya, hanya setengah dari cairan tubuh bayi adalah cairan intraseluler. Yang kedua yaitu cairan ekstraseluler atau yang disingkat dengan CES. CES adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari CES menurun dengan meningkatnya usia. Pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung di dalam CES. Setelah usia bayi berumur 1 tahun, volume relatif CES menurun sampai kira-kira 1/3 dari volume total. CES atau CES dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cairan interstisial atau CIT. Cairan ini berada di sekitar sel. Cairan ini termasuk dalam volume interstisial. Volume CIT kira-kira sebesar 2 kali lebih besar pada bayi baru lahir dibanding orang dewasa. Yang kedua yaitu cairan intravaskular atau CIV. Cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. Volume relatif dari CIV sama pada orang dewasa dan anak-anak. Rata-rata volume darah orang dewasa kira-kira 5-6 liter. 3 liter dari jumlah itu adalah plasma. Sisanya 2-3 liter terdiri dari sel darah merah atau SDM, sel darah putih SDP, dan trombosit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, cairan transseluler atau CTS. Cairan ini terdapat di dalam rongga khusus dari tubuh. Cairan CTS meliputi cairan cerebrospinal, perikardial, pleural, sinovial, cairan intrakokular, dan sekresi lambung. Sejumlah besar cairan ini dapat bergerak ke dalam dan keluar ruang transseluler setiap harinya. Contoh, saluran gastrointestinal atau GL secara normal mensekresi dan merabsorpsi sampai 6-8 liter per hari. Nama saya Rina Aulia Rositoh Boruh Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari cairan tubuh. Ada beberapa fungsi dari cairan tubuh. Pertama, sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. 2. Mengeluarkan buangan-buangan sel, membantu dalam metabolisme sel. 3. Sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. 4. Membantu memelihara suhu tubuh. 5. Membantu pencernaan. 6. Mempermudah eliminasi, mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, sel darah putih, dan sel darah merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Alifan Rasana dengan NIM 2201053. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi cairan tubuh. Semua cairan tubuh adalah air, larutan pelarut, substansi terlarut atau zat terlarut. Nah, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air, sedangkan wanita yaitu rata-rata 55% air dari berat badannya. Yang kedua itu ada solut atau terlarut. Nah, selain air, cairan tubuh juga mengandung substansi terlarut, yaitu ada elektrolit dan non-elektrolit.
Ketiga yaitu ada elektrolit, substansi yang berdisosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Elektrolit berdisosiasi akan menjadi ion positif dan negatif dan diukur dengan kapasitasnya untuk berikatan satu sama lain atau milikovalent atau liter. Kation adalah ion-ion yang bermuatan positif di dalam larutan. Kation ekstraseluler yaitu natrium, sedangkan untuk intraselulernya yaitu kalium. Anion adalah ion-ion yang bermuatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler yaitu klorida, sedangkan untuk intraselulernya yaitu ion fosfat. Keempat itu ada non-elektrolit, substansi seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi di dalam larutan dan akan diukur berdasarkan berat. Non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting mencakup keatidin dan bilirubin. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Adriana Siva. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan cairan tubuh. Cairan di dalam tubuh tidak statis, akan tetapi mengalami yang namanya pergerakan. Cairan dan elektrolit bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain untuk memfasilitasi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, pergerakan cairan dan elektrolit mengalami yang namanya 3 fase. Fase pertama, plasma dalam darah bergerak dalam tubuh melalui sistem sirkulasi, nutrisi, dan cairan diambil dari paru dan traktus gastrointestinal. Pada fase kedua, cairan interstisil dan komponennya bergerak di antara kapiler darah dan sel. Pada fase ketiga, cairan akan bergerak dari interstisil ke sel. Pada arah sebaliknya, cairan dan komponennya akan bergerak balik dari sel ke ruang interstisil dan kemudian kompartemen intravaskuler. Cairan intravaskuler kemudian akan membawa cairan ke ginjal di mana produk metabolik akan diekskresikan. Kapiler dan membran seluler dalam tubuh dikenal sebagai selectively permeable karena tidak semua substansi bisa melewati membran ini dengan mudah. Apa saja membran semi-permeable di dalam tubuh? Yaitu membran sel memisahkan cairan intraseluler atau CIS dari cairan intratisel atau disingkat CIT dan terdiri atas lipid dan protein. Membran kapiler memisahkan cairan intravaskuler atau disingkat CIV dari CIT atau cairan intraseluler. Membran epitelial memisahkan CIT dan CIV dari CTS atau cairan transseluler. Nah, contoh membran ini adalah epitelium mukosal dari lambung dan usus, membran sinovial, dan tubulus ginjal. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui proses yang pertama yaitu difusi, osmosis, transportasi aktif, filtrasi, dan yang terakhir tekanan hidrostatik. Untuk proses yang pertama yaitu difusi. Difusi didefinisikan sebagai kecenderungan alami dari suatu substansi untuk bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh difusi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara kapiler dan alveoli. Difusi dapat terjadi jika memenuhi syarat yaitu bila partikel tersebut cukup kecil untuk melewati pori-pori protein, misalnya air dan urea, maka akan terjadi difusi sederhana. Bila partikel tersebut larut dalam lemak, misal oksigen dan karbon dioksida, maka akan terjadi difusi sederhana. Bila partikel tidak larut dalam lemak, seperti glukosa, harus berdifusi ke dalam sel melalui substansi pembawa, maka akan terjadi difusi dipermudah. Sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya yaitu osmosis, transportasi aktif, filtrasi, dan tekanan hidrostatik akan dijelaskan oleh Jingga Nabila. Baiklah, saya Jingga Nabila Widya Fitri akan melanjutkan penjelasan dari Siti Adinda yaitu tentang mekanisme pergerakan cairan tubuh. Osmosis. Seperti yang terlihat pada gambar, osmosis adalah proses perpindahan larutan melalui membran semi-permeable dari larutan yang memiliki konsentrasi solut rendah ke konsentrasi solut yang lebih tinggi, di mana osmosis ini dipengaruhi oleh pergerakan air dan semi-permeabilitas membran. Selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan mekanisme sel-sel yang mengabsorpsi glukosa dan substansi-substansi lain untuk melakukan aktivitas metabolik. Contohnya seperti pompa natrium dan kalium.
Natrium dipompa keluar dari sel dan kalium dipompa masuk ke dalam sel melawan gradien. Selanjutnya yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan suatu proses pemindahan air dari substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Perpindahan terjadi dari area dengan tekanan tinggi ke area dengan tekanan rendah. Nah, yang terakhir yaitu tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh suatu liquid di dalam sebuah ruangan. Tekanan hidrostatik ini ditentukan oleh kekuatan pompa jantung, kecepatan aliran darah, tekanan darah arteri, dan tekanan darah vena. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Revianti. Perkenalkan, nama saya Revianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang output cairan. Secara umum terdapat 4 rute pengeluaran cairan, yaitu yang pertama ginjal. Ginjal adalah regulator utama keseimbangan cairan dan elektrolit. Kira-kira 180 liter plasma difilter setiap hari oleh ginjal. Dari volume ini, kira-kira 1.500 mili urin diekskresi setiap hari. Pada orang dewasa, ginjal setiap menit menerima sekitar 125 mili plasma untuk disaring dan memproduksi urin sekitar 60 mili 940 sampai 80 mili dalam setiap jam, atau totalnya sekitar 1,5 liter dalam satu hari. Volume, komposisi, dan konsentrasi urin sangat bervariasi dan akan tergantung pada penambahan dan kehilangan cairan. Jumlah urin yang diproduksi ginjal dipengaruhi oleh antidiuretik, hormon ADH, dan aldosteron. Hormon-hormon ini mempengaruhi ekskresi air dan natrium serta distimulasi oleh perubahan volume darah. Yang kedua, kehilangan air tak kasat mata. Kehilangan evaporatif dari kulit dan terjadi tanpa kesadaran individu. Kehilangan cairan ini terjadi pada kecepatan 6 mili per kilogram per 24 jam, rata-rata pada orang dewasa, tetapi dapat meningkat secara bermakna pada luka bakar dan demam. Bayi lahir dengan berat badan lebih rendah, khususnya dengan berat badan kurang dari 1 kg, cenderung mengalami kehilangan cairan tak kasat mata sangat cepat karena beberapa faktor, termasuk luas permukaan kulit yang lebih besar dan peningkatan kandungan air kulit. Yang ketiga, keringat. Keringat merupakan cairan kasat mata yang keluar dari tubuh. Kehilangan cairan melalui keringat sangat bervariasi dengan tingkat aktivitas individu, misalnya olahraga, aktivitas metabolik, dan suhu lingkungan. Yang keempat, saluran gastrointestinal atau GI tract. Gastrointestinal memegang peran penting dalam pengaturan cairan karena hampir semua cairan didapatkan di GL. Pada kondisi sakit, GL bisa menjadi sisi kehilangan cairan mayor karena kira-kira 6-8 liter cairan isotonik disekresikan dan direabsorpsi keluar dari saluran GL setiap hari. Yang kelima, hormon. Hormon utama yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit adalah ADH dan aldosteron. ADH akan menurunkan produksi urin dengan cara meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus ginjal. Aldosteron merupakan suatu mineral okortikoid yang diproduksi oleh korteks adrenal. Aldosteron mengatur keseimbangan natrium dan kalium. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Dita Dwinovarianti akan menjelaskan tentang gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama ada hipovolemia. Hipovolemia merupakan penipisan volume cairan ekstraseluler. Gangguan ini terjadi karena kekurangan pemasukan air yang akan mengakibatkan anoreksia, mual, muntah, tak mampu menelan, serta depresi, atau pengeluaran cairan yang berlebihan. Yang kedua ada hipervolemia. Hipervolemia yaitu kebalikan dari hipovolemia. Hipervolemia merupakan penambahan volume cairan ekstraseluler. Kondisi ini terjadi apabila tubuh menahan air dan natrium dalam proporsi yang sama. Tanpa disadari, hal tersebut disertai dengan perubahan kadar elektrolit. Selanjutnya, sindrom ruang ketiga. Sindrom ini terjadi ketika cairan ekstrasel berpindah ke suatu ruangan dalam tubuh. Contohnya pleura, peritoneal, dan perikardial, sehingga cairan tersebut akan terjebak di dalamnya. Akibatnya,
ekstrasel menjadi kekurangan cairan, seperti pada luka bakar yang akan menyebabkan perpindahan cairan sebanyak 5-10 liter. Selanjutnya yang keempat, ketidaksetimbangan osmolar. Ketidaksetimbangan osmolar dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketidaksetimbangan hiperosmolar, dan yang kedua, ketidaksetimbangan hipoosmolar. Ketidaksetimbangan hiperosmolar terjadi apabila ada kehilangan air tanpa disertai kehilangan elektrolit yang proporsional, terutama natrium. Ketidaksetimbangan hiperosmolar disebabkan oleh setiap kondisi yang berhubungan dengan diuresis osmotik dan pemberian larutan hipertonik melalui intravena. Ketidaksetimbangan hipoosmolar terjadi ketika asupan cairan berlebihan atau yang disebut polidipsi psikogenik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktaviani dan Rina Aulia. Baik, saya Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi cairan tubuh. Kami merangkum ada 9 faktor. Saya sendiri akan menjelaskan dari faktor pertama hingga faktor kelima. Faktor pertama ada faktor usia. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Karenanya, cairan yang diperlukan dan cairan yang hilang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Ada aktivitas. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan haluan cairan melalui keringat. Artinya, yaitu di mana suatu keadaan cairan atau urin keluar dari tubuh melalui keringat. Faktor ketiga ada iklim. Iklim, di mana artinya orang yang tinggal di lingkungan yang bersuhu tinggi atau suhu panas, di mana kelembapannya lebih rendah, cenderung mengalami sering kehilangan cairan tubuh dibandingkan orang yang tinggal di lingkungan bersuhu rendah atau dingin, di mana kelembapannya yang tinggi. Faktor keempat ada diet. Jika asupan makanan tidak seimbang, maka tubuh berusaha memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Hal ini menyebabkan penurunan kadar albumin. Yang kelima ada stres. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium atau di mana terjadinya kelebihan cairan. Di samping itu, stres juga mengakibatkan peningkatan produksi hormon antidiuretik atau yang dapat mengurangi produksi urin. Baik, sekian dari saya. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina. Kepada Rina, saya persilahkan. Nama saya Rina Aulia Rosito Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi cairan tubuh. Faktor yang mempengaruhi cairan tubuh selanjutnya adalah penyakit, terutama pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak, misalnya seperti luka robek atau luka bakar. Selanjutnya, tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan elektrolit tubuh. Tindakan penghisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium dalam tubuh loh. Selanjutnya ada pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan di dalam tubuh. Selanjutnya ada tindakan pembedahan. Beberapa orang dapat kehilangan banyak darah selama operasi atau pembedahan berlangsung. Dan ada juga beberapa orang yang justru mengalami kelebihan beban cairan akibat asupan cairan berlebih melalui intravena selama pembedahan atau sekresi hormon ADH selama masa stres. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, karena kami tahu kami tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Oktaviani sebagai moderator kelompok 2 dan perwakilan dari kelompok 2 pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.